Jadi kali ini kami akan menjelaskan mengenai asas perlindungan dan juga asas nasional pasif. Jadi sebelum kita mengetahui lebih dalam mengenai kedua asas tersebut, apa sih hubungan asas tersebut dengan hukum pidana? Jadi asas sendiri adalah aturan yang bersifat umum dan menjadi roh dari seluruh ketentuan pidana sehingga membantu hukum, penegak hukum, atau membuat undang-undang dalam penentuan hukum dijalankan. Jadi, salah satunya ada asas perlindungan hukum pidana. Asas perlindungan ini disebut juga dengan asas nasional pasif, yaitu merupakan prinsip yang memungkinkan berlakunya undang-undang pidana Indonesia terhadap setiap orang, baik warga negara maupun warga asing, yang melakukan tindak pidana di luar negeri yang merugikan kepentingan nasional Indonesia. Nah, dasar hukum dari asas perlindungan tersebut tertera di dalam KUHP pasal 4 yang mengatur yang pelaku kejahatan di luar negeri yang merugikan kepentingan negara Indonesia, seperti kejahatan terhadap keamanan negara, pemalsuan uang, kejahatan terhadap kepentingan nasional, serta diatur juga di dalam pasal 2-5 KUHP dan diatur di hukum internasional, yaitu prinsip protective privilege. Contoh pelanggarannya akan dijelaskan oleh teman saya. Contoh pelanggaran asas perlindungan di Indonesia, yang pertama, kejahatan WNI di luar negeri tidak bisa diproses di Indonesia karena seorang WNI melakukan penipuan atau korupsi di luar negeri, tetapi tidak ditindak oleh aparat Indonesia padahal merugikan kepentingan nasional. Ini melanggar asas perlindungan karena negara seharusnya tetap melindungi kepentingannya walaupun tindak pidana terjadi di luar wilayah. Selanjutnya mengenai nasional pasif, di mana asas itu menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia tetap berlaku terhadap perbuatan yang dilakukan di luar negeri yang merugikan kepentingan negara Indonesia. Yang dilindungi adalah kepentingan negara, bukan pelaku dan tempat kejadian. Contoh pelanggaran asas nasional pasif akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi, contoh pelanggaran asas nasional pasif yang satu, pemalsuan uang rupiah di luar negeri. Warga negara asing mencetak uang rupiah palsu di luar Indonesia dan mengedarkannya tidak ditindak oleh Indonesia. Ini melanggar asas nasional pasif karena merugikan ekonomi negara. Jadi, apa sih perbandingan kedua asas tersebut? Jadi, asas perlindungan dan asas nasional pasif itu sama, bukan dua hal yang berbeda. Dalam hukum pidana Indonesia, istilah asas perlindungan yaitu asas nasional pasif. Jadi, asas nasional perlindungan itu nama umum, kalau asas nasional pasif ialah nama lain atau istilah yang sama. Hukum pidana Indonesia tetap berlaku terhadap perbuatan di luar negeri yang merugikan kepentingan negara Indonesia. Kok bisa sih disebut nasional pasif? Temen aku bakal jelasin. Kenapa disebut dengan nasional pasif? Karena nasional menyangkut kepentingan negara dan pasif adalah perlindungan atau kepentingan negara, bukan pelaku. Jadi, menunggu adanya kerugian lalu bertindak. Semua ini tetap bisa diproses hukum di Indonesia karena merugikan negara. Tidak ada perbedaan antara asas perlindungan dan asas nasional pasif. Keduanya adalah istilah berbeda untuk prinsip yang sama, yaitu perlindungan kepentingan negara dari kejahatan meskipun terjadi di luar wilayah Indonesia. Sekian penjelasan dari kami mengenai asas perlindungan hukum pidana dan asas nasional pasif.